Apa aja yang gue makan di sekitar stasiun Solo Jebres. Halo guys semuanya. Oke guys, jadi hari ini gue mau cobain makanan-makanan yang ada di daerah Solo Jebres. Nah, ini kita lewatin dulu rel kereta apinya. Ini gue kulinerannya pas siang-siang masih terik-teriknya matahari ya. Pertama di dekat stasiun ini ada mie gacoan. Kalian tinggal jalan aja dari stasiun ke mie gacoan tuh sekitar 500 meter. Nah, ini gue pesen makan-makanannya. Ada mie gacoan level 4 harga 10.000, mie hompimpa level 2 10.000 juga. Redim sama 9.000, teh tarik 6.000, sama juga ada es teklek 6.000. Sambil nunggu makanannya tadi gue lupa guys, dari rumah tuh harusnya pakai sunscreen. Ini sunscreen terfavorit gue. Dia tuh bentuknya spray jadi praktis banget ya. Tinggal disemprot prot-prot, dia langsung merata guys, nggak ada white cast sama sekali. SPF 50+, PA++++. Ini punyanya Skintific yang all day like sunscreen mist. Dan ini total gue 70.000 ya pesen di sini. Tiba-tiba udah muni nih guys alarm gue. Jangan lupa diambil makanannya pakai tangan satu. Pertama gue mau cobain mie gacoan level 6. Gue suka banget sama mie gacoan yang level 6. Dia tuh pedasnya menurut gue pas karena gue suka pedes. Terus dia tuh tipikal mie yang menyatu gitu loh, nggak terpisah. Tipis-tipis gurih asin. Wah, enak guys. Mie gacoannya gue rating 9/10. Makannya sama perdimsamannya ini ada udang keju. Di dalamnya ada isian kejunya yang melimpah pol. Udang kejunya gue rating 10/10. Sekarang gue cobain mie hompimpa. Ini mie hompimpa Aleyum Gambring enak banget loh. Dia berbumbu asin tapi nggak ada manisnya sama sekali ya. Rating 9/10. Sekarang gue cobain yang siomay-nya. Siomay-nya enak banget guys. Dalamnya itu loh dagingnya full, kulitnya tuh cuma tipis. Udang rambutannya juga enak ya, crunchy di luar. Kenyalkannya di dalam rating 9,5/10. Nah, ini ada es teklek. Di dalam es teklek itu dia dipakai sirup coco pandan, terus juga ada susu kental kentulnya, sama ada buah belimbingnya guys. Diseruput-seruput dia tuh creamy manis gitu tapi agak sedikit kemanisan. Ini gue rating 7/10. Teh tareka juga kebanyakan susunya jadi manis banget. Rating 7,2/10. Nah, itu sampai ente guys mie gacoan gue, karena gue lebih suka mie gacoan ya dibandingkan mie hompimpa. Sebelah mie gacoan persis tuh ada mixnya, tinggal ngesot aja guys. Kurang lebih 10 meter. Ini gue pesen menu yang lagi viral. Jadi ada es krim cone, ditambahin corn lagi, di atasnya ditambahin es krim vanilla lagi. Ini es krim tertinggi yang pernah gue coba ya guys. Harga 40.000. Kalau si es krim mixnya ini nggak usah ditanya lagi ya, ini udah enak banget. Dia tuh rasanya tuh kayak bubuk vanilla gitu loh. Dan juga nggak terlalu manis menurut gue, jadi nagih banget. Tadi ada Ade juga yang notice. Halo Ade, sehat-sehat ya. Gue baru tahu di mixnya tuh ada jajanan-jajanan kayak gini guys. Harganya cuma 10.000-an. Ini ada kuaci juga lucu banget. Nah, ini gue beli ada banyak banget ya jajanan-jajanannya. Tapi sebelum cobain jajanannya ini gue mau apply sunscreen lagi pakai Skintific. Ayo, kalian udah apply sunscreen belum hari ini? Ini tuh gampang banget ya, makanya tinggal disemprot-semprot aja kayak begini. Sunscreen penting banget ya, soalnya bisa menjaga kulit kita dari sinar UVA, UVB dan blue light juga. Oke, langsung aja kita cobain jajanan-jajanannya. Kalau yang jajanan pertama ini tuh rasanya ada manis gurihnya. Teksturnya tuh kayak bar padat gitu ya. Rating 8/10. Sekarang gue cobain ada sosis. Ini sosisnya sosis ayam, rating 8,5/10. Terus juga ada kuaci juga. Gimana ya cara buka kuaci yang bener? Ini di dalamnya rasa kuacinya tuh rasanya peach guys. Enak, seger, manis. Rating 9,8/10. Ada keripik kentang juga ya. Mixnya tuh ternyata banyak banget ya makanannya. Oh, ini rasa tomat keripik ya. Ini gue rating 9/10. Oke guys, segini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Apa aja yang gue makan 2 hari di Bali. Halo guys semuanya. Oke, mumpung gue lagi di Bali, gue mau cobain makanan-makanan viral yang ada di sini guys sama kocok-kocok gue. Pertama, malamnya nih gue makan sushi Philadelphia. Gue pesen 2 menunya, yang klasik sama yang ocean. Pertama kita coba yang ocean. Ini yang bulat-bulat mirip banget Dragon Ball ya guys. Tapi ternyata ini tuh telur iwa. Ternyata beneran enak. Ini tuh semua fresh. Ya iyalah enak, harga 250.000. Sebenarnya tuh ada juga yang Philadelphia set, itu harga 1 juta. Yang ocean itu di dalamnya ada salmon, ada cheese, ada juga udang. Rating 9/10. Sekarang gue cobain yang klasik. Nah, kalau yang klasik ini tuh cuman salmon ya guys. Buat pecinta salmon ini enak banget loh. Salmonnya tebel, nggak pelit, nggak amis juga. Di dalamnya juga ada kejunya yang premium. Harga sama, satu box isi 6 potong. Ini tuh 250.000. Rating 8,2/10. Nah, di Canggu ada makanan viral juga nih namanya Bangkok Kitchen. Karena kita pecinta sama makanan-makanan Bangkok ya, kita melipir ke sini. Gue suka banget vibes-nya di sini, tapi sedikit banget mejanya. Pertama ini gue cobain kelapa muda. Ayo, kenapa dinamain kelapa muda? Karena kelapanya nggak tua. Kelapanya gue rating 8/10. Nah, ini ada tom yum ramennya. Di dalamnya tuh ada topping chickennya guys. Harga itu 69.000 dan ini gede banget, porsinya banyak banget ya. Pokoknya tuh ada rasa asam, terus juga ada rasa creamy-nya juga. Mungkin kalau misalkan terlalu banyak ini tuh agak sedikit enek ya. Rating 7,5/10. Nah, kalau ini tuh gue lupa namanya apa, dia creamy juga ya, harga 65.000. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih, ada mango sticky rice. Kita siram dulu ya santannya. Gue mau makan bareng Pike. Mangganya sendiri dia manis, nggak ada rasa asemnya si mangganya. Nasi sticky rice sendiri dia tuh nggak ada rasanya, jadi pas gitu loh. Rating 8,2/10. Harga 45.000. Terus gue juga cobain croissant gelato. Harga 45.000 juga. Ini es krim gelato tuh masih keras, masih dari freezer banget kayaknya ya. Ya jeblo guys es krim gue. Tapi enak kok, kita suka. Kita rating 8,5/10. Sampai di villa ini Pike masakin kita pangsit Nai mercon. Dan pangsitnya tuh porsi bogem. Oke, first bite bismillahirrahmanirrahim. Gak dikasih tau Pike dong, masih panas. Ya ampun, jadi ngakak semua. Last destination sebelum kita pada balik, ini kita mau mampir ke Gula Bali. Gue mau beli jajanan Bali harga 18.000. Ada bulungan sama jajanan Bali juga. Kita cobain bulungannya dulu. Ternyata ini tuh rumput laut ya. Terus dikasih kayak ada rasa pindangnya gitu, sama ada sambelnya. Rating 7/10. Sekarang jajanan Balinya ini enak banget guys. Ini jajanan pasaran itu ada laklak, ada lupis, ada pisang rai. Terus satu ini gue lupa namanya apa. Terus diparut sama kelapa. Rating 9/10. Nah, ini gue cobain ayam betutunya. Ayam betutunya tuh kayak nasi campur ayam gitu ya. Di dalamnya ada sate lilit, sambal mata. Nah, yang keripik ini tuh kayak keripik tempe ya guys. Semua komponen-komponennya gue suka, nggak terlalu pedes juga. Gue tuh suka banget makanan-makanan yang tipikal kayak begini guys. Makanan Nusantara yang bumbunya tuh medok,
kokoh gitu loh. Indonesia banget deh pokoknya nih, gue rating 9,5/10. Nah kalau yang ini tuh namanya tipat, dia pakai ketupe, tapi lauknya tuh sama ya guys. Terus ini punyanya Renal, tadi gue minta ini tuh kayak sosis Solo gitu ya, enak, dalamnya tuh daging ayam. Terus ini Renal cobain rujak kuah pindang, dia nggak suka banget katanya, pengen mual. Padahal enak loh guys. Oke guys, gini dulu ya, makasih udah nonton, dadah bye bye. Cobain semua makanan viral punyanya TikTokers. Halo guys semuanya. Oke, balik lagi, kita mau cobain makanan punyanya TikTokers lagi guys. Pertama ini depan apart kita ada yang kirimin 250 pieces dimsum. Ternyata ini pelakunya Sadira. Terima kasih banyak Sun, mamanya Jinji. Siapa yang entein nih? Apa gue jual lagi kali ya? Ada yang bercanda. Terima kasih banyak Sadira. Akhirnya ini gue ada yang kirim ke keluarga gue di Jakarta. Dan satu box ini mau gue makan sendirian. Finally keturutan juga guys, cobain dimsum Jinji. Soalnya baik banget komen dari kalian, Kak cobain dimsum Jinji. Nah di sini yang paling spesial tuh ada saus bolognese-nya, terus juga ada saus merah. Guys, saus bolognese itu bener-bener kental thick gitu. Langsung aja kita colek nih pakai si dimsumnya. Ulala, betapa seksinya itu. Dan rasanya of course ya sesuai ekspektasi. Kue napol guys. Kulit pangsitnya tipis tapi daging dimsumnya melimpah guys dagingnya. Tekstur dimsumnya itu loh empuk, kenyal. Terus surprisingly dicampur sama saus bolognese tambah enak. Saus bolognese yang creamy, meaty, kue napol guys. Gue lebih suka dicocok pakai yang saus bolognese dibanding yang saus merah. Sadira, good job. Jinji dan Api pasti bangga sama lu. Tuh guys, gue gak kelar-kelar makan dimsumnya karena seenak itu. Nagih banget. Satu pack ini tuh isi 50, kayaknya cukup deh buat gue sendirian. Awas aja kalau ada yang main dimsumnya. Gak rela gue bagi-bagi. Dimsum Jinji gue rating 100/10. Next ini tuh ada ayam Renal. Nah ayamnya tuh ada dua varian, ada yang pedas manis sama woku. Terus juga ada udang dari Rimba. Nah ini penampakannya guys, udang tofu balado ala Rimba. Gue panasin dulu di microwave. Terus gue juga panasin ayam woku sama ayam pedas manisnya ayam Renal. Langsung aja kita cobain yang udang tofu balado dulu. Pertama pas si udang balado ini masuk ke mulut gue, ini gue keinget sama udang baladonya pagi sore. Tapi udangnya pagi sore tuh dia lebih manis dibandingkan ini. Ini daging udangnya dia juga lembut, terus gak amis, fresh. Udangnya pupitanya juga udah dibersihin, the best banget emang Rimba. Fix lu harus jualan ini udang tofu baladonya. Dia tuh pedesnya tuh di akhir-akhir, pas makan tuh dia gak terlalu pedes ya. Rating 9,8/10. Lanjut kita cobain ayam Renal. Duh ini aromanya udah kecium banget ya, wangi ayam woku, wangi rempah-rempah. Ini si ayam woku serenya keluar banget rasanya. Terus sayap ayamnya sendiri dia itu bener-bener juicy, lembut, perpaduan yang sangat-sangat spektakuler. Tapi cuma satu nih yang kurang nasi. Terus ini gue juga cobain yang pedes manis. Kalau ini tuh dia gak terlalu pedes karena tuh ada rasa manisnya. Emang bener tangan Renal tuh magic. Apa aja yang dimasak enak. Ayam Renal gue rating 10/10. Nah yang terakhir nih kita mau ke Kemang Village. Mau ketemu Minbat dan cobain Petit Bite. Soalnya mereka tuh lagi open booth di sini guys ya. Kalau kata Minbat kan begitu. Ini ada Ari, ada Ardi, ada Renald, ada Maudi, ada Lido juga. Sekarang langsung aja kita cobain Petit Bite. Nah cookiesnya ini ada beberapa varian yang udah pernah gue cobain. Cookiesnya Bloody Mary sama Nureo Bite. Sekarang gue cobain yang varian lainnya yang gak pernah gue cobain ya. Dari Malang, dari Solo. Sukses terus deh ya Minbat. Jadi kita cobain yang cookies yang di dalamnya itu ada cream cheese. Ternyata bukan guys, ini bukan cream cheese, ini tuh kayak vanilla gitu. Di rasa cookiesnya tuh baterai ada rasa asin manis. Terus di dalamnya ada susu vanilanya yang rasanya manis. Nah kalau yang itu The Alicia, coklatnya tuh bener-bener overload. Soalnya ini tuh yang double choco guys. Langsung meledak di mulut guys, coklatnya der-der. Di dalamnya tuh ada isian coklatnya lagi guys yang meleleh dan gak intimidating gitu loh kalau dimakan bareng. Rating 9/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Explore kuliner Solo menjamu 3 tiktokers dari luar kota. Halo guys semuanya. Oke guys, tebak hari ini siapa yang di Solo? Ada temen gue dari Bandung guys. Gue sama Lido mau jemput mereka di stasiun Solo Balapan. Dan ini dia orang-orangnya, ada Alwan, Niza, sama Fahri. Halo guys, welcome to Solo. First destination kita mau ke ayam goreng Kartini karena mereka tuh belum makan dari lahir. Katanya luwe banget. Nah, kenapa gue rekomendasiin mereka tuh ke ayam goreng Kartini? Karena ini ayam goreng langganan gue guys. Dia tuh ayamnya tuh pakai ayam kampuang. Terus dia tuh sayurnya unik banget, ada terancam. Terancam itu makanan khas dari Jawa Tengah. Di dalamnya tuh ada daun kemangi, toge. Sebenarnya harus ada juga kubis putih sama timun sama kacang panjang. Terus di atasnya ditaburin pakai parutan kelapa yang udah dibumbuin. Mirip-mirip lah sama urap, tapi urap itu dia mateng. Kalau si terancam ini semua tuh mentah. Terus di sini dia tuh pakai sambelnya sambel bawang ya. Aduh, ayam gorengnya tuh enak banget. Dia tuh juicy, lembut. Asin gurihnya tuh nendang gitu loh. Dia tuh meresap banget sampai ke tulang-tulangnya. Berani banget bumbu si ayam Kartini ini. Terus gue juga cobain cumi goreng asam manis. Cuminya digoreng pakai tepung, dipakein sama saus asam manis. Enak ya, tepungnya dileleh crunchy, tapi si cuminya agak sedikit alot. Kita juga pesen tempe mendoan tadi. Pokoknya banyak banget kita pesen. Kita habis 300.000 untuk 5 orang. Ayam goreng Kartini gue rating 8,8/10. Ini labu gue sama Fahri udah bulu. Ini mah bukan labu bu, lah bulu. Sebelum itu Jir, hidungnya sampai hitam juga. Coba Adrawing gambarin Fahri lagi ketawa. Next kita mau ke es buah bundir. Nah lokasinya tuh dia masuk gang, jadi dia tuh kayak hidden game gitu loh guys. Nah ini sampai juga guys di es buah viral. Agak serem ya namanya. Gue udah pernah kesini juga, tapi terakhir waktu SMA sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu lah. Kalian bisa lihat sendiri itu mangkoknya gede banget. Buahnya juga bervariatif ya. Ada mangga, semangka, melon, pepaya. Ada buah naga juga. Dikasih sirup cocok pandan sama susu kental kentul. Satu mangkok ini dikasih 1 saset. Terus yang hitam itu kayaknya cincau jelly, terus dipakai sama rumput laut kering juga. Waduh ngadi-ngadi.
Jadi ini satu mangkok banyak banget isinya. Kalian coba aja deh tebak ini satu porsi berapa. Ini dapat banyak banget coy. Dan gede banget buahnya. Satu mangkok kayaknya kenyang banget deh, kembung. Satu mangkok harga itu cuma 8.000 rupiah guys. Ini udah bener-bener puas sepuas-puasnya kalian makan buah es buah di sini guys. Di minimarket tuh es buah potongnya paling 8 ribuan juga, tapi belum pakai si susu kental kental sama sirup. Ini udah dipakein sama semuanya, komplit. Ini untung apa enggak guys? Worth it lah dengan harganya 8.000 dan enak juga loh. Buah-buahnya tuh lumayan seger, tapi mangga itu agak sedikit wasem. Dan menurut gue lebih enak yang sekarang dibandingkan yang dulu. Tapi buah naga suka malu-malu guys. Gue cuma dapat satu potong. Overall kita puas makan di sini, kita rating 9/10. Nah, yang terakhir malamnya kita mau dinner di AMco. Yang pertama untuk menu pembukanya kita makan es krim, di atasnya dikasih pasir yang bentuknya tuh pita. Yummy, dia tuh mirip banget es krimnya tuh kayak es krim IKEA ya. Gak terlalu manis, terus dia juga teksturnya smooth. Seger, yummy. Gini harganya tuh 25.000. Rating 8,9/10. Terus ini gue mau makan ada dry ramen bacon. Dia ramennya tuh panjang-panjang yang gak putus-putus. Terus di atasnya dikasih telur setengah matang sama taburan nori. Oke, kita langsung aja coba seruput-seruput. Waktu ramennya masuk ke mulut gue ini agak sedikit kaget. Ini tuh mirip banget kayak lagi makan di tempat resto Korea. Ternyata di bawahnya tuh ada kimchinya guys. Ada rasa kimchinya yang otentik, rasa pedes, asam, seger. Yummy. Rating 9,5/10 untuk ramennya. Fahri makan sushi, Nizar makan iga garang asam, terus Rido pesan ultimate truffle gyudon, si Alon pesan Hainan chicken. Gue juga nyicipin punya mereka dan ternyata enak-enak semua loh makan-makan di sini. Ini si Fahri lupa guys, sushinya tinggal satu. Kita habis total 748.000 untuk 5 orang. Emang harga makannya pricey tapi sesuai sama kualitasnya dan tempat makannya juga fancy. Mereka pamit, hati-hati di jalan ya guys ya. See you di trip selanjutnya ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye.